Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Nofrialda dari kelas Agribisnis Hortikultura 2. Baiklah, di sini saya akan membuat remedial UTS teori perdagangan internasional. Unit yang pertama yaitu adalah pihak yang terkait dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah eksportir. Eksportir adalah pihak yang menjual atau mengirimkan barang ke pembeli di luar negeri. Yang kedua adalah importir. Importir adalah pihak yang membeli atau mendapatkan barang dari eksportir di luar negeri. Yang ketiga adalah perusahaan pengiriman. Perusahaan pengiriman adalah pihak yang bertanggung jawab mengirim barang dari eksportir ke importir. Perusahaan pengiriman untuk mengirimkan barang ke luar negeri biasanya itu menggunakan jalur laut atau udara. Yang keempat adalah perusahaan asuransi. Proses perdagangan internasional saat ini biasanya menggunakan pihak asuransi karena adanya risiko kehilangan maupun kerusakan barang. Di samping itu juga, untuk menjadi eksportir, apabila importir mengalami gagal bayar yang disebabkan oleh faktor politik atau lainnya. Yang kelima yaitu perusahaan surveyor atau verifikator. Perdagangan internasional tentunya akan melibatkan pihak eksportir dan importir yang sama sekali belum mengenal satu sama lain. Karena itu, barang yang diekspor biasanya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjamin terms atau condition yang telah disepakati. Selanjutnya itu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah diartikan dalam arti luas yakni semua badan atau instansi pemerintah yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir itu bank. Bank di sini adalah pihak perantara yang membantu eksportir dan importir dalam melaksanakan transaksi ekspor impornya. Keterlibatan bank khususnya dalam mengenai pembayaran yang menggunakan LC. Selanjutnya adalah contoh kebijakan perdagangan internasional. Contoh kebijakan perdagangan internasional di sini yaitu adalah kebijakan program GRATIEX atau program gerakan 3 kali ekspor. Nah, gerakan GRATIEX ini adalah salah satu gerakan Kementerian Pertanian untuk menggerakkan ekonomi nasional dengan cara menggerakkan ekonomi pertanian, yakni dengan meningkatkan ekspor 3 kali lipat. Target pertanian 3 kali lipat ekspor memberikan implikasi untuk bekerja secara simultan dan terkoordinasi. Membangun pertanian tidak cukup bila hanya fokus di on-farm saja, melainkan harus ditangani hulu hingga hilir. Dengan begitu, Kementerian Perdagangan, kedutaan besar, atau perdagangan dan lembaga terkait ekspor lainnya pasti akan memprioritaskan dukungan terhadap sukses perdagangan dan ekspor produk pertanian. Regulasi kebijakan ekspor, kerjasama perdagangan, perluas pasar ekspor dan promosi akan dilakukan secara masif. Dukungan kebijakan ini tentu akan memberikan iklim yang lebih baik di dunia usaha dan eksportir guna mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya itu adalah dokumen dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah dokumen Bill of Lading atau BL, merupakan sebuah dokumen berupa surat yang didapatkan ketika barang berada di dalam kapal laut. Surat ini menjadi bukti akan dua hal. Hal pertama adalah bahwa BL menjadi bukti kepemilikan barang dalam kapal laut tersebut. Hal kedua adalah bahwa BL menjadi bukti adanya kontrak pengangkut barang di dalam sebuah kapal laut. Yang kedua adalah faktur atau invoice, merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat penagihan. Misalnya, beberapa biaya yang perlu Anda keluarkan, berapa biaya yang bisa Anda tarik, dan bukti untuk
penyelesaian beberapa jenis masalah dalam proses ekspor impor. Nah, yang ketiga adalah pro forma invoice. Ini merupakan sebuah invoice atau faktur yang menjadi bukti sah dan dapat diterima bahwa telah terjadinya syarat-syarat dalam proses jual beli. Yang keempat itu adalah commercial invoice. Nah, commercial invoice ini merupakan sebuah invoice yang berisi keterangan akan detail jumlah barang, harga barang, perhitungan pembayaran, dan besaran hal-hal yang terkait di dalamnya. Selanjutnya itu adalah consular invoice. Nah, jenis faktor yang terakhir adalah consular invoice, merupakan faktur yang diberikan oleh instansi resmi. Biasanya adalah pihak kedutaan atau konsultan perdagangan. Yang keenam adalah dokumen polis asuransi. Dalam polis asuransi ini terdapat berbagai hak dan kewajiban tiap pihak terkait dalamnya. Misalnya kejadian-kejadian seperti apa yang menyebabkan asuransi ini berlaku. Selanjutnya itu adalah pemanfaat harmonis sistem code. Nah, harmonis sistem code atau yang biasa disebut dengan HS code adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Fungsi pertama adalah bisa memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis. Yang kedua adalah selanjutnya bantu memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia. Kemudian memberikan sistem internasional yang resmi untuk memberikan kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.